Selamat datang di WSN Channel. Oke, dalam video saya kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 8 Mile. 8 Mile menceritakan seorang rapper jalanan yang berjuang untuk menuju kesuksesan dan dengan dibalut dengan banyak pesan moral di dalamnya. Film ini diperankan oleh Eminem. Siapa sih yang nggak kenal Eminem? Dia adalah seorang rapper legendaris dari Amerika. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bikin mas saya bangga. Gak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya cuy. Film berlatar tahun 1995 di dalam sebuah bar bernama The Shelter di kota Detroit. The Shelter sedang menggelar acara freestyle rap battle dan kita difokuskan kepada seorang anak muda yang bernama Jimmy Smith dan biasa dipanggil dengan julukan Bunny Rabbit. Bunny Rabbit kelihatan sedang melakukan sedikit latihan dan pemanasan di dalam kamar mandi, tetapi tidak sedang melakukan col. Ini adalah panggung pertama B-Rabbit, jadi dia merasa agak gugup dan sedikit merasa deg-degan sampai Rabbit pun muntah di dalam kloset. Setelah terlalu lama di dalam toilet, Rabbit pun akhirnya keluar namun dicegat oleh penjaga. Untungnya ada Future yang kebetulan merupakan host rap battle yang sedang digelar dan merupakan sahabat dari B-Rabbit. Rabbit pun akhirnya bisa masuk dan menjalani pertarungan pertamanya dalam freestyle rap battle yang diadakan di The Shelter. Terlihat seorang rapper bernama Bapak Doc yang memenangkan pertarungan itu dengan mudah dan penuh dengan aroma kebencian. Selanjutnya giliran B-Rabbit lah yang akan bertarung melawan rapper yang bernama Lil Tik. B-Rabbit mempersilahkan Lil Tik terlebih dahulu dan akhirnya Lil Tik berhasil mempermalukan Rabbit dengan lirik rasisnya. Sedikit info, kalau di komunitas mereka, rapper merupakan budaya yang didominasi oleh ras kulit hitam dan kehadiran Rabbit yang memiliki ras kulit putih menjadi comohan oleh komunitas tersebut karena ras kulit putih dianggap tidak layak menjadi rapper. Tibalah saat giliran Rabbit yang akan menyelesaikan tugasnya, tetapi saat musik diputar, Rabbit hanya bisa diam dan tersedak di atas panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Rabbit memberikan mic kepada Future dan meninggalkan The Shelter. Rabbit pun pulang ke rumahnya. Info lagi nih, Rabbit tinggal bersama ibunya dan adiknya di sebuah trailer di 8 Mile Road. Keluarganya tidak termasuk ke dalam keluarga yang bahagia. Ibu Rabbit yang bernama Stephanie adalah pecandu alkohol dan pecandu judi bingo. Ibu Rabbit terlibat hubungan asmara dengan seorang pria yang seumuran dengan Rabbit yang bernama Greg Buell. Rabbit sangat tidak suka kepada Greg karena Greg adalah tipikal orang yang kasar kepada ibunya. Sepulangnya dari The Shelter, saat Rabbit membuka pintu trailer, Rabbit mendapati ibunya yang sedang bercocok tanam dengan Greg dan Rabbit pun akhirnya cekcok dengan Greg malam itu. Dia adalah Lily dan dia merupakan adik Rabbit. Lily terbangun karena mendengar percekcokan antara Greg dan Rabbit. Terbangunnya Lily membuat emosi Rabbit mereda dan Rabbit membawa Lily ke kamar dan membujuk Lily agar tidak perlu takut serta meminta maaf kepada Lily karena telah membuatnya terbangun. Adegan berpindah kepada Rabbit yang akan pergi bekerja menaiki mobil ulang tahun pemberian ibunya. Tetapi tampaknya mobil tersebut mengalami trouble. Saat Rabbit akan memperbaiki mobilnya, ia didatangi oleh temannya yang bernama Wing. Wing menawarkan kontrak rekaman kepada Rabbit. Wing adalah seorang DJ di sebuah radio dan Wing bermaksud menawarkan Rabbit untuk rekaman demo secara gratis di tempatnya. Tapi akibat kekalahan memalukannya di The Shelter, Rabbit tidak langsung menerima tawaran tersebut. Akhirnya, Rabbit menaiki bis untuk berangkat bekerja. Sepanjang perjalanan, Rabbit terus mengamati sekitar sembari menulis lirik. Disinilah kita diperlihatkan seberapa runyaknya orang rapper jalanan menulis lirik di selembar kertas. Rabbit bekerja di sebuah pabrik spare part bodi mobil di Detroit. Hari itu, Rabbit meminta shift tambahan, namun atasannya menolak karena Rabbit masih terhitung baru menjadi karyawan dan Rabbit juga sering terlambat. Pada saat itu, Rabbit bertatap muka untuk pertama kalinya dengan cewek cantik yang bernama Alex. Tetapi, bukannya aja kenalan, Rabbit malah memberikan middle fingernya. Tapi, maksud Rabbit memberikan middle finger itu untuk atasannya, tapi salah sasaran. Adegan berpindah kepada Rabbit dan gengnya yang bernama 313. 313 beranggotakan 5 orang, yaitu Rabbit, Future, Soul, Is, dan Cheater Bob. Mereka berniat untuk pergi ke klub Chintiki. Saat mereka sampai di parkiran, ada sekelompok orang yang sedang adu freestyle rap battle. Dan disinilah kita pertama kali diperlihatkan skill rap Rabbit. Rabbit yang awalnya ragu-ragu, tetapi mendapatkan support dari Future dan yang lainnya. Akhirnya, saat Is mulai beatbox, Rabbit pun langsung mengeluarkan skill rapnya. Anjay, tiba-tiba datanglah Papa Doc dan gengnya yang bernama The Freebird datang mengganggu. Mulailah perseteruan antara kedua geng ini.
Singkat cerita, Wing mengajak Rabbit dan yang lainnya untuk minum-minum di rumahnya. Alex yang kebetulan ketemu Rabbit di klub akhirnya pun ikut. Saat mereka mulai kobam di rumah Wing, Cheddar Bob menegur perempuan, yaitu teman Alex. Cheddar Bob menanyakan perihal Papa Doc, dan disinilah Rabbit mengetahui rahasia besar Papa Doc. Sementara itu, Future meyakinkan Rabbit kalau Wing sebenarnya adalah pria yang cocoknya bodol dan mencoba memecah belah 3/1/3. Adegan beralih kepada Rabbit dan ibunya di dalam trailer. Kini Rabbit menanggung lebih besar tanggung jawab di hidupnya, terutama ketika ibunya menerima surat pemberitahuan penggusuran. Karena ibu Rabbit telat membayar sewa, dan ibu Rabbit berniat akan merahasiakan hal ini dari Greg Buell. Kembali ke Rabbit yang berada di tempat kerjanya. Rabbit selalu menunjukkan kinerja yang bagus di tempat kerjanya. Saat Rabbit sedang istirahat, ia didatangi oleh mantan pacarnya yang bernama Jenny. Jenny datang untuk meminta penjelasan kenapa Rabbit memutuskannya. Rabbit yang takut kena tegur atasannya memaksa Jenny untuk pergi. Jenny pun pergi sembari mentertawakan kekalahan Rabbit yang memalukan di The Shelter tempo hari, di mana semua orang mengetahui hal tersebut dan telah menjadi aib gara-gara The Freebird tidak berhenti-henti menceritakan hal memalukan tersebut kepada orang-orang. Adegan berlanjut kepada Rabbit dan gengnya di dalam mobil. Mereka bercerita seputar musik rap dan beberapa rapper legend pun mereka sebutkan dalam scene ini. Tiba-tiba, Rabbit melihat geng The Freebird. Rabbit pun memutar balik mobilnya dan menghampiri mereka. Mereka akhirnya terlibat adu jotos hebat di pinggir jalan. Dan Cheddar Bob mengancam The Freebird menggunakan sebuah pistol. Rabbit berkata kepada Cheddar Bob agar menaruh kembali pistolnya. Tetapi naas, secara tidak sengaja Cheddar Bob malah menembak dirinya sendiri di bagian paha. Untung bukan di Johnny-nya. Setelah mereka mengantar Cheddar Bob ke rumah sakit, adu mulut antara Future dan Wing pun terjadi. Karena Wing tersinggung dengan ucapan Future terhadap dirinya yang dianggap sebagai badut omong doang. Adegan berpindah kepada Rabbit di tempat kerjanya saat jam istirahat makan siang. Rabbit menyaksikan rap battle antar karyawan, di mana salah seorang karyawan menghina rekan kerjanya yang merupakan seorang gay bernama Paul. Rabbit akhirnya bergabung ke rap battle tersebut dan membela Paul. Di sisi lain, Alex yang kebetulan berada di tempat itu menjadi terkesan saat melihat freestyle rap Rabbit. Rabbit pun akhirnya menghampiri Alex dan mereka berdua masuk ke dalam pabrik di mana Rabbit bekerja, dan mereka berdua akhirnya Kembali ke Rabbit yang pulang ke trailer ibunya. Saat Rabbit membuka pintu trailer, Rabbit ternyata kedatangan tamu yaitu Wing dan Alex. Rabbit sempat merasa emosi dan cemburu pada Wing. Namun Wing mengatakan kepada Rabbit bahwa produser rekaman mau mendengarkan demonya dan Rabbit harus menyiapkan lagunya dan masuk ke dapur rekaman. Alex pun menghampiri Rabbit dan mengatakan kepada Rabbit bahwa Wing membantunya untuk menyelesaikan penulisan bukunya. Kembali ke Rabbit yang sedang menyelesaikan penulisan lagunya. Di sini kita bisa melihat bagaimana seorang rapper jalanan menulis lirik menggunakan beragam kosakata agar menciptakan rima yang luar biasa. Keesokan harinya, Greg datang dan akhirnya mengetahui soal penggusuran Stephanie. Rabbit pun akhirnya menghajar Greg karena telah berbuat kasar pada ibunya. Greg yang telah mendapat banyak pukulan dari Rabbit akhirnya pergi meninggalkan Stephanie. Adegan masih berlanjut kepada Rabbit yang bertamu ke rumah Wing, dan beberapa saat kemudian Future, Soul, dan Is pun datang ke rumah Wing. Di sini Rabbit marah kepada Future karena Future telah mendaftarkan Rabbit untuk ikut dalam freestyle rap battle berikutnya di The Shelter tanpa sepengetahuan Rabbit. Future punya keyakinan penuh pada Rabbit, di mana Rabbit bisa menang dan mengambil posisi Papa Doc. Namun Rabbit sudah terlanjur marah pada Future. Tidak suka dengan sikap Rabbit, Future pun marah dan pergi meninggalkannya. Sebetulnya maksud dari Future itu baik. Future mau Rabbit dianggap dan dihormati di komunitas rap mereka yang didominasi oleh ras kulit hitam dan bisa mengangkat nama geng mereka yaitu 3/1/3. Tibalah saatnya Rabbit berangkat ke studio radio untuk memenuhi janji yang dikatakan Wing sebelumnya. Namun yang Rabbit dapatkan di studio adalah Wing yang sedang bercocok tanam dengan Alex. Rabbit langsung menghantam Wing dengan kepalan tangannya karena Wing berkhianat dengan semua ucapan dan janjinya. Adegan berpindah kepada Rabbit di trailernya. Rabbit didatangi oleh Wing dan geng The Freebird. Mereka mengajar Rabbit habis-habisan, dan saat itu juga leader The Freebird yaitu Papa Doc menodongkan senjata ke kepala Rabbit dan mengancam akan membunuhnya. Tapi Wing mencegahnya karena Wing merasa itu sudah cukup untuk membalaskan apa yang Rabbit berbuat kepada Wing di studio tadi. Beberapa saat setelah kejadian itu, ibu Rabbit kembali ke trailernya membawa berita baik. Stephanie berkata bahwa mereka tidak jadi diusir karena Stephanie telah memenangkan judi bingo sebanyak $3.200 dan mereka pun mampu untuk membayar sewa trailer.
Adegan berpindah kepada Rabbit di tempat kerjanya. Di sini Rabbit semakin menunjukkan kinerja yang baik dan akhirnya atasannya pun memberi Rabbit shift tambahan seperti yang Rabbit minta selama ini. Kebetulan atasan Rabbit sedang kekurangan tenaga saat itu. Tentu saja Rabbit langsung senang menerima tawaran itu. Di sisi lain, Alex datang menemui Rabbit dan mengucapkan selamat tinggal. Alex kemudian meminta Rabbit untuk ikut serta di freestyle rap battle di The Shelter yang diadakan malam itu. Merasa terintimidasi dengan perkataan takut kepada The Free World, Rabbit berubah pikiran dan dia akan ikut serta dalam freestyle rap battle tersebut. Tetapi masalahnya, Rabbit baru saja mendapat shift kerja tambahan yang selama ini ia inginkan. Untungnya ada Paul, orang yang pernah Rabbit bela dalam freestyle rap battle antar karyawan di pabrik. Rabbit meminta tolong pada Paul untuk menggantikannya dalam beberapa jam ke depan agar Rabbit bisa mengikuti freestyle rap battle di The Shelter, dan Paul pun bersedia membantunya. Rabbit pun berangkat ke The Shelter dan dia bertemu dengan temannya yaitu Cheddar Bob, Is, dan Sol. Saat Rabbit sedang latihan bersama Cheddar Bob, mereka didatangi oleh Future. Rabbit pun meminta maaf atas sikapnya kepada Future selama ini. Namun Future tidak pernah mempersalahkan itu dan Future hanya ingin Rabbit tampil maksimal pada malam itu. Dan tibalah adegan paling mitik di sepanjang film ini. Freestyle rap battle pun dimulai. Di semua ronde, Rabbit harus menghadapi anggota The Free World. Ronde pertama, Rabbit berhadapan dengan Lickety Split, anggota The Free World, yang memilih memulai duluan. Tapi sayangnya, semua cibirannya bisa dibalas dengan lebih menyakitkan oleh Rabbit. Perlahan, Rabbit pun mampu menguasai arena panggung. Singkat cerita, ronde 2 pun dimulai. Di ronde kedua ini, Rabbit berhadapan lagi dengan anggota The Free World, yaitu Lotto. Rabbit mempersilahkan agar Lotto tampil terlebih dahulu. Lotto pun menyerang Rabbit dengan semua lirik rasisnya. Tetapi, Rabbit mampu mengcounter semua serangan dari Lotto, dan akhirnya Rabbit pun lolos ke ronde final, di mana dia akan melawan pemimpin The Free World, yaitu Papa Dog. Pertarungan pun dimulai. Papa Dog mempersilahkan Rabbit memulai freestyle-nya duluan. Berbeda dari ronde sebelumnya, kini Rabbit harus memulainya terlebih dahulu dan Rabbit harus menyiapkan lirik yang bisa mengkenokkan lawannya. Di sini Rabbit menggunakan strategi yang sangat cemerlang, yaitu dia merosting dirinya sendiri terlebih dahulu, dan itu adalah strategi menculik lirik lawan. Dan setelah Rabbit merosting dirinya sendiri, kini Rabbit membuka semua rahasia Papa Dog yang tidak diketahui oleh banyak orang. Semua orang mengira bahwa selama ini Papa Dog yang menjadi leader The Free World adalah preman yang identik dengan kehidupan yang kelam. Tetapi anggapan semua orang itu tidak valid karena Papa Dog berasal dari keluarga yang kaya raya dan dia hidup di rumah mewah dengan kedua orang tuanya yang mempunyai hubungan harmonis. Dan itu semua dibocorkan oleh Rabbit dengan rima yang menarik saat freestyle rap battle. Rabbit mengetahui semua itu dari beberapa adegan sebelumnya, di saat Cheddar Bob, temennya yang paling lugu, dengan cerewet menanyakan hal-hal tersebut kepada teman wanita Papa Dog saat mereka berada di rumah Wing. Tibalah giliran Papa Dog yang akan freestyle. Saat beat berbunyi, Papa Dog hanya terdiam kehabisan kosakata. Sepertinya Papa Dog kena mental. Dan dia pun menyerah dan mengembalikan mikrofon kepada Future. Setelah diberi ucapan selamat oleh Alex dan teman-temannya, Rabbit akhirnya ditawari oleh Future untuk menjadi MC di rap battle di The Shelter. Tetapi Rabbit menolak dan berkata bahwa dia akan melanjutkan sendiri jalan karirnya, dan Rabbit pun akhirnya kembali ke pabrik untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan peace out. Film pun berakhir. Bagi sebagian orang yang menyukai kultur hip hop seperti saya, akan menganggap bahwa film ini sangat epic dan banyak sekali pelajaran di dalamnya. Ambil sisi positif film dan buanglah yang negatif. Saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bikin emak saya bangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.